belakang dalam kasus yang kami ambil itu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara berkomunikasi. Terus itu media digital seperti WhatsApp, Instagram, dan platform media sosial itu memudahkan kita untuk bertukar informasi dengan cara yang cepat dan praktis. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, penggunaan media digital menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan melakukan koordinasi. Namun, kemudahan tersebut juga harus disertai etika. Harus disertai dengan etika berkomunikasi yang baik agar interaksi tetap sopan, aman, dan tidak merugikan pihak lain. Etika komunikasi di media digital itu sangat penting, karena setiap pesan, komentar, maupun tindakan yang dilakukan secara online itu dapat berdampak pada orang lain. Pengguna media digital itu tuntut untuk menjaga tutur kata, menghormati hak orang lain, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kurangnya kesadaran terhadap etika komunikasi itu dapat memicu berbagai permasalahan seperti penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga tindakan ancaman melalui media digital. Nah, salah satu kasus yang sering terjadi adalah ancaman melalui grup WhatsApp atau media sosial. Tindakan tersebut dapat menjadi sebuah masalah karena dapat menimbulkan rasa takut, adanya tekanan psikologi, terjadi konflik di lingkungan kerja, serta menciptakan suasana yang tidak nyaman. Nah, selain melanggar norma etika, ancaman melalui media digital itu juga dapat melanggar hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam komunikasi digital agar media sosial ini dapat digunakan secara positif dan lebih bertanggung jawab. Nah, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama, itu bagaimana bentuk pelanggaran etika komunikasi digital dalam kasus ancaman melalui grup WhatsApp. Lalu, mengapa ancaman melalui media sosial atau grup WhatsApp dapat menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan kerja. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika berkomunikasi digital. Halo, jadi di sini saya akan mendeskripsikan kasus yang kelompok saya angkat, yaitu kasus tentang seorang oknum pegawai yang melakukan ancaman melalui grup WA. Jadi kasus ini bermula ketika ada seorang oknum pegawai yang mengirimkan pesan yang bernada mengancam di sebuah grup yang berisi rekan-rekan kerjanya. Ternyata pesan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yang menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, dan keresahan bagi pihak yang dituju. Nah, untuk dalam kasus ini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, oknum pegawai sebagai pelaku, pihak yang dituju atau pihak yang dikirimkan pesan sebagai korban, dan orang-orang yang berada dalam grup WA tersebut sebagai saksi mata. Nah, tindakan mengancam yang dilakukan melalui media digital dapat memberikan berbagai dampak. Yang pertama, dampak bagi korban, yaitu dapat menimbulkan efek psikologis kepada korban di mana dia akan merasa tidak aman dan tidak nyaman saat bekerja karena merasa berada di satu tempat yang sama dengan sang pelaku. Kemudian, untuk di lingkungan kerja itu akan menimbulkan lingkungan yang tidak harmonis di antara para karyawan dan orang-orang akan mempertanyakan keprofesionalisme pegawai tersebut. Lalu untuk aspek hukum, penyampaian ancaman melalui media elektronik dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu kalau dalam aspek moral, kita tuh bisa lihat bahwa sang pelaku atau sang oknum pegawai ini, dia kurang beretika dalam berkomunikasi dan tidak menghormati orang lain. Jadi, berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi berpesan harus kita lakukan dengan bijaksana dan menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain dan tetap menghormati orang lain. Selamat malam, perkenalkan nama saya dalam malam hari ini saya
ini melakukan wawancara singkat untuk memenuhi tugas KWN mengenai kasus yang sedang ramai diperbincangkan terkait dugaan ancaman terhadap karyawan melalui WhatsApp kerja. Sebelumnya, bisa Ibu memperkenalkan diri dulu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Kusya. Saya sebagai warga negara Indonesia, warga masyarakat sekitar kampus dari kerja, tempat kalian kuliah, dan saya juga owner dari salah satu warung di daerah kampus ini. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana pendapat tentang pegawai yang menggunakan WhatsApp kerja? Menurut saya, tindakan pegawai atau atasan yang mengancam kerja itu merupakan perilaku yang tidak profesional ya, dan tidak mencerminkan etika, kerja yang baik. Bekerja seharusnya digunakan untuk itu, koordinasi, komunikasi, gitu kan ya, dan penyampaian informasi gitu untuk mendukung pekerjaan, bukan untuk memberikan ancaman buat karyawan. Saya seperti itu. Selanjutnya, untuk soal kedua, dari kasus ini, pelajaran apa yang bisa diambil agar masyarakat lebih menghargai aturan, etika, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan? Kalau dari kasus ini itu masyarakat bisa belajar bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak boleh digunakan untuk menekan karyawan dan merugikan orang lain ya. Setiap orang tuh harus memahami aturan, mematuhi aturan juga, serta etika dalam berkomunikasi dan bekerja. Selain itu juga penting untuk menghormati hak pekerja dan menyelesaikan masalah melalui cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jawaban saya. Selanjutnya, soal ketiga, apa pesan Ibu untuk masyarakat agar tercipta lingkungan kerja dan kehidupan sosial yang lebih adil, nyaman, dan saling menghormati? Kalau pesan dari saya itu kepada masyarakat adalah mari kita membangun lingkungan kerja dan kehidupan sosial yang didasarkan pada rasa hormat, ya, mempunyai rasa keadilan dan tanggung jawab. Terus setiap orang tuh, baik pemimpin maupun anggota itu harus menjaga etika dalam berkomunikasi dan memperlakukan orang itu dengan baik. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang nyaman, produktif, dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama. Jadi kita bekerja itu bisa nyaman gitu ya, antara sama karyawan yang lain dengan suasana yang baik. Terima kasih atas waktu perhatian dan saudara yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat pernyataan atau kurang berkenan. Semoga Ibu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan melanjutkan aktivitasnya. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan analisis, kesimpulan, dan ajakan anti korupsi terkait kasus ancaman melalui grup WhatsApp. Berdasarkan kasus tersebut, tindakan mengancam melalui media digital merupakan perilaku yang tidak etis dan dapat menimbulkan rasa takut serta ketidaknyamanan bagi orang lain.
Sebagai pegawai, setiap individu seharusnya menjaga profesionalisme dan menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan nilai anti korupsi, tindakan ini bertentangan dengan nilai integritas, tanggung jawab, dan etika. Meskipun bukan termasuk tindak pidana korupsi secara langsung, perilaku tersebut dapat mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan budaya kerja yang tidak sehat. Dapat disimpulkan bahwa ancaman melalui grup WhatsApp tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika maupun hukum. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media digital dengan bijak dan menghormati orang lain dalam setiap bentuk komunikasi. Mari membangun budaya kerja yang jujur, berintegritas, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang demi terciptanya lingkungan yang aman dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih.